376, keinginan sederhana. Nita gelisah karena tugas yang diberikan Pramono. Dia mencari cara untuk bisa membuat Rea minum obat yang kini berada di tangannya. Tidak mungkin dia tiba-tiba mengajak Rea minum bersama, Nita yakin Raditya akan curiga. Sekilas, Nita memperhatikan sekitar. Banyak pengawal yang berjaga di setiap tempat. Mereka berbaur dengan para tamu untuk mengawasi. Nita semakin tidak yakin bisa menuntaskan tugasnya. Dretetete. Ponsel Nita bergetar. Karena terlalu fokus memperhatikan keadaan, Nita tidak menyadarinya. Nita, ponselmu bergetar, mungkin ada telepon masuk. Nina menyentuh bahu Nita. Perhatian Nita pun tertuju padanya. Menyadari ponselnya bergetar, dia pun bergegas merogohnya dari dalam tas. Nita menegang saat melihat nomor Pramono menelpon. Ada apa, Nit? Siapa yang menelpon? Mirna menatap sahabatnya dengan kening berkerut. Dia merasa sikap Nita tidak biasa. Selain tidak fokus saat diajak bicara, Nita juga lebih pendiam. Padahal, biasanya dia banyak bicara. Tidak apa-apa, ini telepon dari orang tuaku. Aku permisi mau mengangkatnya sebentar, jawab Nita seraya tersenyum kaku. Tidak mau membuat kedua sahabatnya curiga. Nina dan Mirna tersenyum paham. Mereka membiarkan Nita pergi menjauh. Apa mungkin Nita sedang ada masalah dengan orang tuanya? Sepertinya, dari tadi Nita melamun, celetuk Nina. Mirna melirik sahabatnya. Ternyata bukan dirinya saja yang merasakan keanehan pada Nita. Mungkin saja, aku juga merasa sikap Nita menjadi lebih pendiam. Dia agak tertutup tentang keluarganya. Kita tidak bisa memaksanya bercerita, ujar Nina. Teringat dengan Nita yang tidak suka jika disinggung tentang keluarga, berbeda dengan Nina yang selalu blak-blakan bercerita tentang orang tuanya. Sudahlah. Kalau memang Nita sedang mempunyai masalah, nanti juga dia cerita, timpal Mirna. Nina mengangguk, mengiyakan perkataan sahabatnya. Tidak jauh dari tempat Nita menerima nelpon. Azalea yang sedang mengawasi para pramusaji menatap curiga padanya. Dia merasa aneh dengan gerak-gerik Nita yang seperti orang ketakutan. Tidak bisa, bagaimana caranya? Aku tidak bisa membantumu masuk. Azalea memicing mendengar kata-kata Nita. Dia mendekat untuk bisa mendengar lebih jelas, namun Nita malah mengakhiri panggilannya. Kamu, sedang apa kamu di sini? Nita kaget melihat Azalea yang berdiri di belakangnya. Jantungnya berdebar, takut Azalea mendengar percakapannya dengan Pramono. Aku sedang mengawasi makanan, memangnya kenapa? Jawab Azalea berusaha bersikap biasa. Oh, aku hampir lupa kalau kamu pelayan di sini. Nita tersenyum mencemooh. Dari awal melihat Bella di mobil Bram, Nita sudah tidak menyukainya. Dia merasa, Bella wanita penggoda yang mencari perhatian Bram. Kerjakan tugasmu dengan baik. Jangan sampai Rea memecatmu karena tidak becus bekerja. Ketus Nita sarkasme. Dia pergi seraya menyenggol tubuh Azalea dengan disengaja. Azalea mendengus. Matanya menatap punggung Nita dengan nyalang. Azalea tidak menyangka adiknya berteman dengan wanita menyebalkan seperti Nita. Wanita itu bukan wanita baik-baik. Jangan sampai Rea salah bergaul, gumamnya. Di sisi lain, Rea tengah memperhatikan Rafka menenangkan permainan kata yang Meilani adakan. Dia semakin jatuh hati pada anak itu. Raditya yang melihat istrinya memperhatikan Rafka merasa tidak nyaman. Ada pria tampan di sampingmu, tapi kamu malah memperhatikan pria lain, protesnya. Rea tergelak. Lucu melihat wajah cemberut suaminya. Rea mencubit pipi Raditya. Masa cemburu dengan anak kecil? Kamu itu lucu. Anak kecil akan tumbuh menjadi pria dewasa. Tapi ketika dia dewasa aku sudah jadi wanita tua, kekeh Rea. Rafka lebih cocok dijodohkan dengan putri kita. Tidak. Rea mengernyit. Kenapa? Putri kita terlalu muda untuknya. Beda umur mereka 12 tahun, jawab Raditya. Menganggap serius ucapan istrinya. Rea tergelak. Cinta tidak mengenal usia, Aditya. Siapa tahu mereka berjodoh. Iya, tapi tidak perlu dijodohkan. Biar putra-putri kita bebas memilih pasangan hidup mereka. Rea mengangguk setuju. Dia melirik sepeda yang menjadi hadiah utama dalam permainan. Kenangan bersepeda dengan Raditya kembali terbayang. Ada apa? Kenapa senyum-senyum? Rea mendongak seraya mengulum senyum. Setelah aku lahiran, aku ingin jalan-jalan ke taman dengan putra-putri kita.
Aku ingin memamerkan kemampuanku bersepeda. Raditya tertegun mendengar keinginan istrinya. Keinginan Rea sangat sederhananya, namun berhasil membuat hati Raditya hangat. Kita akan melakukannya. Kita ajak babysitter untuk menjaga mereka. Rea tersenyum senang. Tidak sabar menanti 2 bulan kelahiran bayinya. Nita terus memperhatikan Rea dan Raditya. Dia gusar karena belum menemukan cara untuk menyelesaikan tugasnya. Nita sadar harus segera bertindak. Tadi, Pramono kembali mengancamnya. Dia bahkan memaksa Nita untuk memikirkan cara agar dirinya bisa masuk. Sejenak, Nita melihat gelas jus Rea yang terlihat kosong. Dia yakin, sebentar lagi Rea akan mengambil minum. Dia pun meminta izin kepada kedua temannya untuk pergi. Mirna, Nina, aku ke toilet sebentar. Mirna dan Nina yang sedang menyimak permainan anak-anak tidak terlalu mempedulikan. Mereka mengangguk, tanpa menimpali. Nita berjalan menuju kerumunan. Dia duduk di antara tamu undangan. Azalea yang dari tadi memperhatikan Nita merasa semakin curiga. Diam-diam, dia mendekati Nita. Namun, kehadirannya malah diketahui. Nita sadar sedang diawasi. Dretetete. Ponsel Nita bergetar. Bagaimana? Sudah kamu berikan? Kenapa acaranya masih tenang? Nita berdecak. Buru-buru dia membalas pesan Pramono. Belum. Karyawan Rea memperhatikan aku, sepertinya dia curiga. Siapa? Bella. Nita mengernyit. Tidak menyangka Pramono mengenal Bella. Kamu mengenalnya. Ponsel Nita kembali bergetar. Sial, biar aku yang urus. Nita menautkan alis. Tidak mengerti. Dia menaikkan layar ponselnya untuk melihat keberadaan Bella. Nampak, wanita itu berdiri tidak jauh darinya. Dasar wanita sialan, gerutunya. Nita mengernyit saat melihat Bella yang tiba-tiba pergi. Nampak, Bella menghampiri Nurman. Tak lama, terlihat beberapa pengawal pergi keluar gerbang. Ada apa dengan mereka? Nita penasaran. Namun, kesempatan itu tidak Nita sia-siakan. Pengawalan sedang melonggar dan Bella tidak lagi mengawasinya. Nita bergegas menuju meja tempat air minum dijejerkan. Tangan Nita merogoh tas, lalu mengeluarkan obat. Dia membuang sembarang plastik kecil pembungkus obat. Nita mengambil segelas sirup, lalu memasukkan obat itu ke dalamnya. Tangannya menggoyang-goyangkan gelas agar obat itu cepat larut. Butuh waktu lama agar obat itu menyatu dengan air. Setelah memastikan obat yang dimasukkannya terlarut sempurna, Nita mencari cara agar Rea meminumnya. Senyum Nita merekah melihat anak kecil yang terpisah dari teman-temannya. Dia pun menghampirinya. Hei, kamu uang? Tanya Nita tanpa basa-basi. Anak perempuan yang Nita ajak bicara menatapnya dengan heran. Aku akan memberimu uang asal kamu mau memberikan minuman ini pada nyonya di sebelah sana. Tunjuk Nita pada Rea. Lihat, minuman milik nyonya itu habis. Dia pasti kehausan. Aku ingin kamu memberikan ini padanya. Anak perempuan itu tersenyum begitu melihat Rea. Saya akan memberikan minuman ini pada nyonya baik itu dengan senang hati. Anda tidak perlu memberi saya uang, ujar anak perempuan tersebut dengan semangat. Dia mengambil gelas dari tangan Nita, lalu berjalan menuju Rea dengan langkah pelan. Takut air yang dipegangnya tumpah. Nita memperhatikan anak perempuan suruhannya yang kini sudah berada bersama Rea. Dia tersenyum miring. Minumlah air itu Re, dengan begitu tugasku selesai. Dan masa depanku aman. 377, dua anak kecil. Nyonya, saya lihat gelas Anda sudah kosong. Saya membawakan minuman ini untuk Anda. Tolong diterima. Rea tersenyum pada anak perempuan yang menghampirinya. Anak berkuncir dua itu terlihat menggemaskan dengan lesung pipi di kedua pipinya. Melihat tangan mungil anak itu yang membawa gelas kolin berisi sirup, Rea pun segera membungkuk untuk mengambil gelas tersebut. Minuman ini untukku, tanya Rea seraya mengambil gelas dari tangan anak itu. Anak itu mengangguk seraya tersenyum sumringah. Raditya yang sedang berkirim pesan dengan Nurman mengalihkan perhatiannya. Dia segera mengambil gelas yang Rea pegang. Jangan minum sembarangan, bisik Raditya. Dia menarik pelan bahu Rea agar kembali meluruskan punggungnya. Rea mendelik. Di mencubit kecil pinggang suaminya. Rea takut kata-kata Raditya terdengar anak perempuan yang membawakannya minum. Rea tidak mau anak itu tersinggung. Raditya mengusap bahu Rea meminta maaf.
Dia melirik anak perempuan di hadapannya seraya tersenyum tipis, nampak wajah anak itu mendongak menatap bingung dirinya dan Rea. Kamu membawakan minuman ini untuk istriku? Tanya Raditya dengan nada lembut. Tidak mau istrinya semakin marah. Anak perempuan itu mengangguk dengan semangat. Iya tuan, Nyonya Baik kehausan. Jadi, saya membawakannya minum. Nyonya Baik. Ulang Rea mendengar panggilan anak itu untuknya. Bibirnya tersenyum melihat lesung pipi yang muncul di wajah mungil anak itu. Anda menyediakan banyak makanan enak dan memberikan saya juga teman-teman hadiah. Tentu Anda seseorang yang baik, jawab anak tersebut. Rea tertawa kecil. Raditya pun tersenyum mendengar kata-kata anak itu. Raditya berjongkok, mensejajarkan diri dengan anak itu. Begini, istriku baru saja minum sirup. Karena dia sedang hamil, jadi tidak boleh minum sirup terlalu banyak. Bagaimana kalau aku saja meminum ini? Tapi Nyonya Baik kehausan. Kening anak itu berkerut, menandakan ketidaksetujuannya atas penawaran Raditya. Raditya mendongak begitu merasakan sentuhan di bahunya. Nampak, Rea tersenyum padanya. Biar aku meminumnya sedikit saja, ujar Rea. Mencoba menengahi. Hati anak kecil sangat rentan, Rea tidak mau menyinggung anak itu dengan menolak pemberiannya. Raditya menggeleng. Tatapannya kembali tertuju pada anak berlesung pipi di hadapannya. Istriku juga akan minum, tapi bukan minum sirup. Raditya masih berusaha melakukan penawaran. Anak perempuan itu diam. Wajahnya menampakkan ketidaksetujuan. Dia tetap menginginkan Rea minum sirup yang dibawanya. Nena yang berpengalaman menangani anak perempuan turun tangan. Dia meraih gelas khusus yang disediakan untuk Rea. Nak, Nyonya Baik akan sakit gigi jika terlalu banyak minum minuman manis. Bagaimana kalau kamu memberikan air putih saja untuknya? Nena memberikan gelas yang dipegangnya. Anak itu menatap Nena dengan kening berkerut. Sedetik kemudian, lesung pipinya kembali muncul. Dia tersenyum seraya mengambil gelas yang Nena berikan. Nyonya tolong terima ini. Anak itu memberikan gelas yang dipegangnya. Rea menyambut pemberian anak itu dengan senyum mengembang. Tentu, terima kasih. Tanpa ragu, Rea menenggak air dalam gelas, kemudian memperlihatkan gelas kosongnya. Aku meminumnya sampai habis. Terima kasih. Air pemberianmu sangat segar, rasa hausku hilang, tutur Rea. Sama-sama Nyonya, sahut anak itu. Wajahnya terlihat senang. Anak itu melirik Raditya. Saya tidak mau nyoba baik sakit gigi. Anda boleh minum air itu. Raditya meringis. Akhirnya anak itu menyerah. Baiklah. Terima kasih. Aku akan minum ini dengan senang hati. Rea tergelak melihat wajah suaminya yang sedikit kesal. Raditya mendongak melihat tawa istrinya. Sejenak, Raditya mengagumi wajah istrinya. Jika saja bisa, Raditya ingin selalu melihat istrinya tertawa bahagia. Raditya mendekatkan gelas ke bibirnya. Belum sempat dia menyesap minuman di tangannya, seseorang memegang bahunya. Raditya menoleh, nampak Rafka berdiri di belakangnya. Biar saya meminum itu, ujar Rafka. Raditya mengernyit heran. Dia kaget saat Rafka mengambil gelas di tangannya dengan kasar, kemudian meminum sirup dalam gelas sampai habis. Raditya dan Rea terperangah dengan sikap tidak sopan Rafka. Anak perempuan yang membawa minuman itu menangis. Tidak terima air minum pemberiannya diminum Rafka. Kenapa kamu meminum sirupku? Bentaknya dengan nada marah. Dia hampir memukul Rafka, namun Nena lebih dulu memegang badannya. Nena memeluk anak itu sambil berusaha menenangkannya. Rea melangkah hendak menghampiri Rafka, namun Raditya memegang tangannya. Raditya memutar tubuhnya menghadap Rafka. Rafka, kenapa kamu? Syukurlah tidak apa-apa dalam gelas ini, potong Rafka seraya tersenyum. Rea dan Raditya mengernyit. Belum hilang rasa heran mereka mendengar perkataan Rafka, tiba-tiba anak itu terbatuk. Rea menjerit saat melihat mulut Rafka mengeluarkan darah. Rafka. Raditya segera menopang tubuh Rafka saat tubuh kecil angka itu tumbang ke arahnya. Nampak wajah Rafka pucat, anak itu terus terbatuk tanpa henti. Darah yang dikeluarkannya pun semakin banyak. Franz. Teriak Radita memanggil sepupunya. Franz segera berlari menuju sepupunya. Nena yang melihat Rea kaget segera melepaskan anak perempuan yang dipeluknya. Dia membalikkan tubuh Rea agar tidak melihat Rafka. Ada apa ini? Franz, Meilani dan Erlina datang. Nampak,
Nina dan Mirna juga menghampiri Rea. Cepat bawa anak ini ke rumah sakit. Dia. Rafka bangun. Raditya panik melihat Rafka berhenti batuk karena tidak sadarkan diri. Tubuh Rea bergetar. Tidak pernah membayangkan akan ada hal mengerikan yang mengancamnya. Mamah, isak Rea seraya memeluk ibunya dengan erat. Mah. Suara Rea terdengar lemah. Tangannya memegang dada saat merasakan jantungnya berpacu kencang. Rasa nyeri menyerang dadanya, menjalar ke lengan, punggung, pundak kiri, leher, rahang, tulang dada hingga tubuh bagian atasnya. Rea, jerit Nena saat tubuh putrinya tumbang. Membuatnya hampir jatuh karena menahan berat badan Rea. Raditya mendongak. Seketika, pikirannya kosong. Suasana ramai menjadi sepi di matanya. Suara gaduh terdengar sepi di telinganya. Sejenak, Raditya terpaku melihat Nena dan Meilani yang menahan tubuh Rea yang terkulai lemas. Rea. Raditya berdiri meninggalkan tubuh Rafka bersama Franz. Dia mengambil tubuh Rea dari pelukan Nena. Rea bangun. Raditya mengusap wajah Rea yang terlihat kesakitan. Rea. Sakit, lirih Rea dengan mata terpejam. Tangannya meremas dada. Dokter Mira meminta Raditya merebahkan tubuh Rea. Dia segera melakukan pemeriksaan. Kita harus ke rumah sakit. Nyonya terkena serangan jantung. Detak jantungnya mulai melambat. Apa? Raditya kaget. Kata-kata dokter Mira menyentak kesadarannya. Raditya mengangkat tubuh Rea. Dia melangkah lebar membelah orang-orang yang menghalangi jalannya. Air mata-mata Raditya luruh. Merasakan tubuh Rea yang mengejang lemah dalam pelukannya. Kita ke rumah sakit. Bertahanlah sebentar lagi, ujar Raditya menguatkan istrinya. Nampak, anak buah Raditya mengosongkan jalan. Erlina berjalan di samping Raditya. Dia dan dokter Mira masuk ke dalam ambulans menyusul Raditya. Dokter Mira segera memasang alat bantuan pernafasan. Ambulans pun melaju menuju rumah sakit. Raditya memegang tangan Rea seraya mengelus kepalanya. Tangisnya tumpah melihat Rea yang masih kesulitan bernapas. Tidak banyak kata yang Raditya ucapkan. Dia menguatkan istrinya melalui genggaman tangannya. Bersambung.